Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Munzir dengan NIM 220304156. Saya akan menjelaskan materi tentang sistem telekomunikasi dan jaringan. Telekomunikasi merupakan penyimpanan informasi atau hubungan antara satu tempat yang lain dengan bantuan jaringan peralatan khusus. Dua sisi sistem telekomunikasi. Yang pertama ada pengiriman informasi melalui transmitter informasi, yaitu dalam komunikasi pemancar radio itu tersebut merupakan gelombang radio menggunakan antena yang dibantu untuk membentuk sebuah arus bolak-balik lalu diterapkan pada antena. Yang kedua ada penerimaan informasi melalui receiver information, yaitu mengirimkan informasi pesan melalui rute yang efisien, memastikan bahwa pesan tersebut benar-benar diterima dan memeriksa kesalahan yang terjadi pada informasi. Fungsi sistem telekomunikasi. Jadi fungsi telekomunikasi itu ada tiga. Yang pertama ada transmitting device, yaitu merupakan fungsi untuk menyampaikan pesan lalu tempat yang lain, baik dekat maupun jauh. Transmitter yaitu kabel serta optik dan udara tergantung pada jarak tempat yang ditentukan. Yang kedua ada connection device, yaitu merupakan berfungsi menghubungkan suatu jaringan perangkat sehingga pengguna dapat menghubung pengguna yang mereka inginkan. Lalu perangkat yang dimaksud lain adalah masih menggunakan sistem manual jika masih diperlukan operator yang menggunakan hubungan pengguna dengan penggunaan yang lainnya. Yang ketiga ada terminal, yaitu terminal perangkat lunak yang mengubah sistem informasi melalui suara, yaitu ada media telekomunikasi, yaitu merupakan sebuah alat untuk informasi melalui reproduksi dan mendistribusikan, menyebarluaskan dan menyampaikan informasi tersebut. Baik, selanjutnya materi yang saya akan sampaikan adalah intranet dan ekstranet. Internet merupakan sebuah kumpulan jaringan yang teratur, lalu dikumpulkan melalui jaringan-jaringan yang teratur tersebut akan dihubungkan melalui internet protokol atau IP. Intranet sebuah jaringan yang dimana bersifat privat yang digunakan sebagian besar oleh perusahaan maupun organisasi dan menjaga data-data tersebut aman. Intranet merupakan sebuah jaringan intranet perusahaan yang digunakan teknologi internet. Yang ketiga ada ekstranet. Ekstranet merupakan jaringan pribadi yang menggunakan protokol internet dan sistem telekomunikasi yang baik maupun publik untuk membagi informasi-informasi tersebut melalui penyalur atau supplier dan pelanggan lain-lain. Jadi fungsi utama ekstranet itu adalah mempermudah pertukaran data tersebut dalam skala besar dan dalam satu perusahaan ke perusahaan yang lainnya dengan secara aman. Selanjutnya materi yang akan saya sampaikan adalah karakteristik sistem informasi fungsional. Sistem informasi
fungsional pada suatu perusahaan merupakan sebuah sistem di mana bersifat manajerial, di mana menyediakan bahan-bahan laporan-laporan yang dibutuhkan kepada pihak yang berkepentingan. Sistem informasi manajemen merupakan perusahaan yang memanfaatkan sumber daya informasi pada dapat memperoleh keunggulan yang signifikan. Jika perusahaan tersebut, namun demikian perusahaan multinasional dapat memenuhi rintangan-rintangan yang signifikan. Sistem progresi transaksi merupakan sebuah bagian dari sebuah sistem informasi yang mencatat transaksi rutin sehingga diperlukan untuk menjalankan sebuah bisnis. Sistem penjualan dan pemasaran, di mana konsep tersebut penjualannya itu sebuah konsep yang memfokuskan yang lebih ke bidang penjualan. Dengan demikian, konsep ini berfokus pada mengedepankan kualitas yang baik dan mereka produksi. Setelah itu barulah direncanakan bagaimana cara memasarkannya. Customer relationship management merupakan sebuah di mana dunia bisnis sangat membutuhkan relationship, yang di mana pada meningkatkan keuntungan dari laba penjualan dengan pelanggan antar negara. Dan selama masa tersebut hubungan mereka aman dan dalam sebuah memasarkan kepada produk-produk ke konsumen yang lain. Baik, materi yang akan saya sampaikan selanjutnya adalah pengertian e-commerce. E-commerce merupakan sebuah proses pembelian atau penjualan produk melalui sebuah layanan, di mana layanan tersebut dihubungkan dengan jaringan yang dapat melakukan transaksi berapapun barang yang kita ingin jual. Di sini ada beberapa jenis e-commerce yang ada. Pertama, business to business atau B2B. Yang kedua ada business to consumer. Yang ketiga ada consumer to consumer. Yang keempat ada customer to business. Yang kelima ada business to administration. Yang keenam ada consumer to administration. Yang ketujuh ada online to online. Business to consumer merupakan sebuah akronim untuk business to consumer, merupakan model di mana bisnis berdasarkan transaksi di saat perusahaan yang menjual produk kepada pelanggan, lalu individu yang menjadi pengguna akhir produk ini. Keuntungan e-commerce. Keuntungan e-commerce dapat dilihat dari aspek terpenting dari masyarakat modern. Melalui catatan kita menjalankan di mana diri dan bisnis kita dapat keuntungan signifikan. Batasan dan kegagalan dalam e-commerce. Meskipun awalnya gagal, dapat kita sampaikan seperti e-commerce akan menyelesaikan sebuah masalah di mana Anda akan dapat kelemahan untuk beralih ke lokasi fisik, di mana toko pinggir jalan ini bisa dijalankan sangat berharga bagi pelanggan yang ingin berbelanja untuk produk-produk yang khusus. Penelitian pasar, periklanan, dan layanan terhadap pelanggan. Dalam penelitian pasar dalam riset pasar adalah di mana sistematis dan menganalisa dan menafsirkan bahwa target pasar yang
ditargetkan dalam konsumen sehingga bersaing dalam industri secara keseluruhan, sehingga bisa dipakai untuk membangun sebuah strategi yang efektif. Sedangkan periklanan adalah sebuah sarana komunikasi yang dapat kita sampaikan untuk menjual produk atau jasa iklan yang dapat dibayar oleh orang yang ingin mengirimkan dan dimaksud untuk memberi tahu bahwa kita menjual produk yang atau kita menerima jasa untuk orang yang ingin kita bantu dan melalui menyampaikan pesannya kepada orang lain yang diinginkan. Selanjutnya materi yang akan saya sampaikan adalah supply chain management, di mana sebuah proses di mana barang atau jasa yang mencakup proses dari bahan mentah menjadi bahan produk akhir dan bisnis untuk memaksimalkan nilai pelanggan dan mendapatkan keuntungan. Ada jenis-jenis supply chain management, yaitu yang pertama ada rantai supply upstream, itu mendefinisikan segala sesuatu yang masuk ke perubahan dari pemasok, biasanya bahan baku, dan digunakan untuk pemasaran, lalu untuk menghasilkan sesuatu yang dapat menentukan hubungan dari aliran informasi antara perusahaan dan organisasi lain. Yang kedua ada internal manajemen rantai pasok, yang meliputi rantai pasokan internal, di mana mengacu pemasaran pada rantai kegiatan dalam perusahaan, lalu dengan menyediakan produk-produk yang diinginkan oleh pelanggan. Yang ketiga ada downstream atau disebut dengan supply rantai pasokan hilir, di mana rantai pasokan hilir tersebut mendivisikan semua yang keluar dari perusahaan setelah lulus siklus produksi dan mendefinisikan proses diperlukan agar produk-produk yang telah diolah sampai ke pelanggan atau konsumen yang diinginkan. Ada permasalahan supply chain management, yaitu pertama ada produk yang berkualitas. Lebih dari sebelumnya, produk yang penting untuk memilih produk yang berkualitas karena dapat menghasilkan produk yang aman dan berkualitas tinggi. Yang kedua ada pabrikan global. Ketika dihadapkan dengan tantangan dan peluang, skala global yang sangat penting untuk memiliki jaringan pengacuan yang dapat mendukung penjualan sehingga manajemen rantai pasokan global tersebut. Yang ketiga ada permintaan pasar yang berubah. Biasanya dalam sebuah pemasaran, sejarah dengan perusahaan permintaan dapat siklus hidup produk yang lebih pendek, sehingga industri harus bekerja lebih giat dan menemukan konsep lain dan solusi yang dapat kita diterapkan. Yang keempat adalah teknologi baru. Dalam teknologi baru memiliki akses ke luar negeri, biasanya terbaru dalam terbukti menjadi tantangan yang signifikan, sehingga mereka yang mampu memanfaatkan teknologi baru dapat menghasilkan keuntungan yang mereka telah dapat melihat dari hasil langsung untuk pengembangan produk baru. Yang kelima ada konsolidasi basis kelompok pemasok. Konsolidasi basis pemasok biasanya dapat menawarkan sebuah barang atau jasa yang overhead sehingga dapat terletak pada menemukan pemasok yang memenuhi kebutuhan yang tinggi, sehingga masing-masing perusahaan dalam hal tersebut pengalaman solusi yang dapat ditawarkan. Selanjutnya materi yang saya akan sampaikan adalah pengertian tentang sistem intelligence. Sistem intelligence ini merupakan sebuah proses perancangan yang dimana dapat meniru otak kemampuan manusia, yang dimana kemampuan tersebut dapat meniru beradaptasi dalam belajar, berkomunikasi,
dan memahami lingkungan sekitar. Yang kedua ada artificial intelligence atau AI, di mana sebuah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana cara membuat sebuah mesin cerdas buatan, di mana yang terhubung dari suatu jaringan yang dapat membuat sebuah mesin cerdas buatan. Yang kedua ada expert system. Expert system merupakan sebuah kecerdasan buatan saat ini pembelajaran mendalam dan sistem pembelajaran mesin yang dihubungkan dalam suatu jaringan tertentu. Dalam expert system tersebut, komputer mampu mensimulasikan kemampuan yang pengambilan keputusan dalam seorang ahli. Expert system dirancang untuk memecahkan masalah di mana yang dapat kompleks sesuai dengan logika yang melalui kumpulan pengetahuan sehingga menyelesaikan banyak masalah yang umumnya membutuhkan ahli manusia. Selanjutnya materi yang akan saya sampaikan adalah hak atas kekayaan intelektual. Hak atas kekayaan intelektual merupakan suatu hak di mana sebuah hukum melindungi hak atas kekayaan intelektual yang mereka ciptakan. Dalam sejarah haki atau disebut dengan hak atas kekayaan intelektual, pada saat zaman Belanda tahun 1884, di mana pada saat itu Belanda membuat sebuah hukum di mana hukum tersebut melindungi hak atas kekayaan intelektual dalam sebuah hak cipta yang dimiliki oleh kolonial Belanda tersebut. Dalam manfaat haki atau disebut dengan hak atas kekayaan intelektual dapat bermanfaat. Yang pertama ada pendapatan dalam investasi. Yang kedua ada perlindungan hak kekayaan intelektual. Yang ketiga ada akses ke sumber daya lainnya. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.